Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail yang akan membahas terkait toko kelontong, toko modern, minimarket, sembako, dan usaha retail lainnya. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman, saya sedang berada di kota Tegal, Kecamatan Dukuhwaru, Kota Tegal. Apa kabar teman-teman yang ada di Tegal? Tepatnya saya sedang berada di toko Narasop. Nah, toko Narasop ini milik punya Pak Bakti, ya. Beliau adalah konsumen saya. Sudah kurang lebih 3 tahun dulu beliau ngambil aset di tempat saya, dan sekarang alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke sini sama Pak Bakti. Sempat ngobrol juga masalah retail ya, terus kemudian SRC ya, teman-teman SRC apa kabar? Pak Bakti ini adalah salah satu kepercayaan juga dari SRC ya, beliau fokus di SRC. Nah, mau tahu berapa modal dari toko Pak Bakti dengan ukuran 9,5 kali 5 meter, kira-kira berapa sih modal barang dagangannya dan asetnya? Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat tokonya Pak Bakti. Ikutin saya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tadi kondisi tokonya seperti apa. Jadi dulu, ini saya cerita sedikit ya, dulu awal Pak Bakti buka toko ini konsepnya bukan konsep retail. Jadi beliau fokus di ATK sama voucher atau kartu perdana. Terus kemudian berkembangnya zaman, beliau mengikuti permintaan dari konsumen, karena konsumen banyak juga yang tanya jualan beras enggak sih, jualan LPG enggak, jualan macam-macam. Akhirnya disediakan sama Pak Bakti sembako, dan sekarang ATK-nya sudah mulai dikurangin. Terus kemudian vouchernya juga sama, mulai dikurangin, meskipun masih jualan, cuman tidak sebanyak waktu dulu, karena sekarang beliau sudah benar-benar fokus di retail, di sembako. Jadi apa sih yang membuat toko ini akhirnya semakin berkembang? Karena waktu dulu awal itu cuman jualan ATK sama voucher, dan sekarang bisa menjual hampir lengkap kebutuhan sembako. Kurang lebih 5 tahun toko ini sudah mulai buka. Awalnya tadi yang saya jelaskan tidak semenarik ini. Beliau hanya fokus di perdana sama ATK. Nah, berapa sih kira-kira modal dari toko Pak Bakti ini dengan ukuran 9,5 kali 5 meter? Teman-teman, modal dari Pak Bakti ini adalah untuk barang dagangannya kurang lebih sekitar 80 juta. Asetnya dulu beli di tempat saya itu kurang lebih habis sekitar saya lupa ya, sekitar 24 juta. Jadi beliau beli rak double, rak single, meja kasir sama program kasir ya. Beliau pakai itu, saya lupa ya, dulu sekitar 30 atau berapa saya lupa. Terus akhirnya setelah beliau pasang rak, ikutlah bergabung dengan SRC ya. Dan Pak Bakti terus belajar dengan SRC, karena dari SRC itu enaknya kalau kita ikut SRC benar-benar dibimbing cara pendisplayan, terus kemudian cara belanja ke supplier ya, terus cara promosi, cara macam-macam. Di situ banyak juga program-program kayak poin, kayak undian berhadiah, itu dari SRC juga sering mengadakan program itu. Menarik juga ikut SRC, termasuk toko saya juga sudah ikut SRC. Jadi kita sama-sama di anggota SRC.
Cuman saya tidak begitu fokus di situ karena saya jarang ke toko ya, jadi tim saya yang mengelola untuk keanggotaannya dengan SRC. Nah, buat teman-teman yang mau lebih lengkapnya SRC itu seperti apa, nanti mungkin boleh ngobrol sama saya karena sedikitnya saya juga paham tentang SRC seperti apa ya. Kembali lagi ke toko ini, apa sih kira-kira senjata dari Pak Bakti ini sehingga tokonya sampai sekarang bisa berkembang dengan baik. Jadi teman-teman perlu diperhatikan kalau misalkan kita mau buka toko retail, itu paling nggak kita punya senjata atau barang yang memang menurut kita itu spesial, barang yang menurut kita itu harganya lebih murah daripada yang lain dan dibutuhkan semua orang. Contohnya apa sih? Minyak goreng, ya kan? Semua orang pasti butuh minyak goreng. Contohnya apalagi misalkan kuota, ya kan? Sekarang itu zamannya digital, artinya semua orang butuh jaringan internet. Nah, termasuk itu, makanya Pak Bakti fokusnya di situ. Terus karena toko Pak Bakti ini di dalam pedesaan ya, kurang lebih 15 menit sampai 30 menit dari kota, akhirnya beliau juga fokus di briling. Jadi transaksi beliau itu selama 1 bulan kurang lebih ada 2.500 transaksi. Dan berapa sih marginnya dari briling? Dari briling itu menurut beliau kurang lebih hasil dari briling sekitar sebulannya 5 juta dari 2.500 transaksi. Itu sangat menarik. Jadi teman-teman yang di daerah pelosok jangan khawatir, kalau misalkan mau menyediakan briling juga bisa kerjasama dengan BRI ya. Jadi banyak sekali transaksi briling di tokonya Pak Bakti itu, pengambilan tarik tunai sama transfer, karena di sini jauh dengan ATM, makanya dimudahkan dengan adanya briling. Orang nggak perlu jauh-jauh datang ke kota untuk transfer uang atau ambil uang, tapi di toko ini sudah kita sediakan briling dan sudah kita lengkapi dengan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sembako. Ada jualan mainan juga ya, terus kemudian hampir lengkap tokonya, jualan mainan, ada ATK juga. Dan yang tidak kalah menarik lagi teman-teman, apa sih senjata dari Pak Bakti ini? Selain briling, ada kuota voucher, kira-kira apa sih? Satu lagi yang tidak kalah menarik, yaitu beliau fokus di LPG 3 kilo. Beliau menjadi salah satu, artinya beliau bisa mendapatkan LPG 3 kilo itu harganya sangat murah sekali ya. Akhirnya toko beliau itu bisa menjual grosir LPG 3 kilo. Itu menjadi salah satu senjata beliau untuk menarik pelanggan untuk datang ke kita. Selain ada briling ya, itu 2.500 per bulan transaksi, ada lagi kuota, terus ada lagi LPG. Nah, LPG ini beliau bisa jual grosir ke pedagang. Beliau menyetop LPG 200 tabung. Sebetulnya pengen lebih banyak lagi, cuman karena kondisi lokasi atau ruangan atau tokonya yang sempit, akhirnya cuman cukup dengan 200, dan itu pun 1 minggu 200 itu selalu habis. Padahal ini di pedesaan, di benar-benar pelosok ya, kurang lebih 30 menit dari kota. Jadi orang-orang kampung di sini sudah dimudahkan dengan adanya Pak Bakti, bisa jualan sembako ya, termasuk ada lengkap juga, ada voucher di sini, terus ada mainan juga. Nah, jadi teman-teman yang mau mengembangkan tokonya, paling enggak teman-teman bisa punya 1 senjata atau 3 senjata untuk menarik konsumen supaya belanja ke toko kita. Contohnya ini ya, contoh dari toko Pak Bakti ini, beliau punya senjata untuk menarik konsumen datang ke sini. Termasuk selain harganya murah juga, beliau juga punya senjata untuk itu. Makanya buat teman-teman silahkan
mau jualan apapun silakan, yang penting teman-teman punya senjata yang dimana barang spesial itu harganya emang benar-benar murah dan banyak dicari orang. Nanti yang lain pasti akan mengikuti. Sebetulnya kayak minuman, roti, rokok itu hanya mengikuti saja, kita mengimbangi saja, kita itu hanya sebagai pelengkap saja, begitu ya. Dan buat teman-teman yang ada punya lokasi di tengah kampung, jangan khawatir. Di sini omset beliau kurang lebih per harinya 3-5 juta. Marginnya berapa sih? Marginnya misalkan kita anggap 10% saja, kita per hari udah dapat minimal 400.000 ya. Misalkan 1 bulan jadi 12 juta ya kan. Kita biaya operasionalnya paling anggap saja 5 juta, masih ada sisa sekitar 7 juta. Artinya jangan ragu teman-teman, kalau mau buka di kampung pun tidak jadi masalah. Justru di kampung itu akan lebih nyaman. Kenapa? Karena pesaingnya masih minim ya. Jadi kita lebih nyaman, kita lebih santai jualannya. Enggak ini ya, kalau di pinggir jalan mestinya banyak pesaing kayak minimarket nasional dan minimarket grosir. Kalau di kampung insya Allah pesaingnya hanya mungkin warung-warung kecil di dekat-dekat toko ini. Toko ini samping dari toko ini itu kebetulan masjid ya. Terus kebetulan di situ ada aktivitas, kalau setiap sore atau habis maghrib itu ada TPQ. Jadi di situ anak-anak banyak yang belajar bahasa Arab, mengaji di situ. Makanya kalau sore kadang suka rame, anak-anak jajan ke sini ya. Ada yang ngambil uang, ada yang jajan minum, makanan, ada juga yang main odong-odong kayak gitu. Ya, teman-teman, dengan ukuran toko 9,5 terus ke belakang 5 meter, total barang dagangan kurang lebih 80 juta, asetnya sekitar anggap saja 30 juta. 110 juta kita sudah bisa buka minimarket dengan omset per hari minimal 3 juta ya. Buat teman-teman jangan pernah ragu untuk memulai usaha, karena satu langkah dari teman-teman itu akan menentukan 1000 langkah berikutnya. Jadi jangan pernah ragu, yakin saja bahwa ketika kita ikhtiar, Allah akan memberikan kita rezeki sesuai dengan apa yang kita usahakan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan jika itu benar pasti datanya semua dari Allah ya. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu.